Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Selamat sore kawan perkasa, muslimin, muslimat, santri pondok pesantren Al-Fattahiyah Miren Grati Boyolang Tulung Agung. Alhamdulillah, kembali zona Islami spesial Ramadan. Sore hari ini kita siarkan secara langsung dari pondok pesantren Al-Fattahiyah Miren Grati Boyolang Tulung Agung. Kajian kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di hari ke-23 sore hari ini kita akan membahas tema bermacam-macam bentuk ibadah agar kita tidak bosan. Dan nanti sampai jelang berbuka materi akan disampaikan oleh beliau langsung Kiai Haji Muhammad Anam Musin. Dan langsung saja kawan perkasa kita mulai zona Islami spesial Ramadan sore hari ini. Semoga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri Pondok Al-Fattahiyah dan juga para pendengar radio Perkasa FM 96,8 FM. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian zona islami, kajian kitab Hikam Al-Athaiyah Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Qala Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu ta'ala, lamma alimal haq wujudal milal wujudal malal lawana alaka ta'at. Lamma alimal haq minka ayyuhal murid wujudal malal ay asamah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui bahwa dirimu, kita itu memiliki perasaan bosan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui pada diri kita ini mudah bosan, mudah waleh di dalam beramal, maka lawana ainawa'a laka ta'at. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuatkan untuk kita bermacam-macam ketaatan. Hal ini rahmatan bika, sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, wa tashilan alaika, dan sebagai bentuk Allah mempermudah untuk kita di dalam melakukan kemuliaan. Hikmah ini setidaknya kita bisa mengetahui dari hikmah ini. Di antara nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah membuatkan untuk kita bermacam-macam ketaatan. Ya, Allah membuatkan untuk kita manusia bermacam-macam ketaatan. Ada ketaatan itu berupa sholat, ada berupa zikir, ada berupa puasa,
ada berupa membaca Al-Quran, ada berupa membaca sholawat, sedekah, dan lain sebagainya. Ini adalah macam-macam dari bentuk ketaatan. Allah Subhanahu wa ta'ala membuatkan untuk kita manusia niki kalih Gusti Allah diparingi bermacam-macam bentuk ketaatan yang bisa kita gunakan untuk mendekat kepada Allah. Hal ini tujuannya agar kita tidak bosan, agar kita tidak malal, tidak samah, boten waleh. Oleh karenanya bermacam-macam ketaatan ini hakikatnya ini merupakan rahmat dari Allah untuk kita. Sebab andai kata Allah itu menjadikan ketaatan hanya satu, niscaya kita akan bosan. Niscaya justru kita akan meninggalkan ketaatan tersebut karena bosan. Karena bosan. Oleh karenanya seperti halnya kita makan. Makan itu kalau satu jenis terus menerus, maka akan membuat kita bosan. Meskipun makanan itu enak. Meskipun makanan itu enak, misalnya makanan gulai, mungkin menurut kita sekarang enak. Tapi kalau makanan berupa gulai ini terus, misalnya pagi gulai, siang gulai, sore gulai, ya, semuanya gulai. Besoknya juga begitu, pagi gulai, siang gulai, sore malam gulai, besoknya lagi begitu, maka pasti manusia ini akan bosan. Pasti manusia itu lama-lama akan waleh. Kalau sudah waleh, maka tentu dia tidak akan mau. Maka sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah oleh Allah dijadikan bermacam-macam. Ini satu bentuk rahmat dari Allah. Maka bagi kita semuanya yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukan ibadah. Dan di dalam melakukan ibadah itu, ya, jangan satu macam. Jangan satu macam. Tapi berbagai bentuk agar kita bisa istiqomah, agar kita tidak bosan atau tidak waleh. Misal kita ibadah mungkin sholat di waktu malam misalipun, kita ibadah berupa sholatul lail. Jangan sampai semalam suntuk itu kita sholat terus, jangan, waleh nanti. Waleh. Maka setelah sholat mungkin berapa puluh rakaat atau berapa rakaat, ketika sudah muncul perasaan mulai rodok waleh, maka kita ganti. Mungkin kita duduk dengan membaca Al-Quran. Kemudian ketika setelah membaca Al-Quran, misal karena sudah terlalu lama memandang Al-Quran misalipun, nafsu kita juga nanti waleh. Mungkin berapa jam sudah waleh, mata sudah sepet bahasanya. Maka sebelum bosen kita hentikan, kita beralih dengan ibadah lain. Mungkin sambil berjalan-jalan
kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berzikir kepada Allah. Itu caranya. Oleh karenanya dibuatnya ibadah ketaatan ini bermacam-macam. Ini sekali lagi ini merupakan rahmatan bika, tashilan alaika, sebagai bentuk kasih sayang Allah, kawelasane Gusti Allah datang kita, wa tashilan alaika. Ini merupakan satu bentuk Allah mempermudah untuk kita jalan menuju ridhonya. Li'annaka, karena kalau kita itu hanya ibadah satu macam, ibadah satu macam, maka tentu kita itu lama-lama akan bosen. Kalau kita hanya melakukan satu bentuk ibadah, pasti kita akan bosen. Pasti niku. Lama-kelamaan akan bosen. Kalau kita sudah bosen, watarok tahu istisqolan lahu, nanti lama-kelamaan malih waleh, mutung, akhirnya meninggalkan sesuatu tersebut karena waleh. Niki. Maka oleh Allah dijadikan ketaatan sarana mendekat kepada Allah niki bermacam-macam agar kita mboten waleh, sehingga kalau kita ndak waleh maka kita akan terus istiqomah, mudawamah melakukan ibadah meskipun bentuknya ndak sama, meskipun bentuknya mboten podo. Kadang ibadah sholat, kadang ngaji, kadang maca Quran, kadang poso, kadang zikir, kadang iktikaf. Nah, tapi yang jelas meskipun bentuknya ketaatan ini bermacam-macam, tapi semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dikehendaki oleh Allah dari kita itu ya seperti itu. Allah menghendaki kita semuanya terus ingat kepada Allah. Maka dikatakan itu Allah Ta'ala itu sangat senang dan memuji kepada hambanya yang selalu ingat kepada Allah, hambanya yang selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah, baik dalam kondisi berdiri ataupun dalam kondisi duduk atau dalam kondisi tidur berbaring. Maka hamba yang dicintai Allah adalah hamba yang senantiasa mengingat Allah dalam semua bentuk keadaan. Dan supaya hamba atau kita ini bisa semacam ini, bagaimana? Ya usahakan agar kita ndak waleh, ben awake dhewe terus ngibadah, akhirnya dicintai oleh Allah. Maka usahakan ibadah niku jangan sampai bosen, jangan sampai waleh. Nah, supaya ibadah yang kita lakukan ndak waleh, mboten bosen, maka sudah disiapkan oleh Allah. Allah menyiapkan untuk kita bermacam-macam menu ketaatan. Bermacam-macam menu ketaatan. Nek waleh sholat, kesel sholat, ya leren. Mungkin diganti dengan zikir, sambil duduk nyantai zikir. Kemudian zikir, duduk sudah agak lama, sikile wis geringgingen. Maka ya kita berdiri, mungkin sholat malih supaya nopo ilang geringgingene. Nah, diantaranya ngoten, bendak waleh, bendak jenuh. Atau kemudian kita membaca
Al-Qur'an. Ngoten. Atau kita sambil jalan-jalan berzikir. Jadi sambil jalan-jalan namun kita isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Carane ngoten. Bi khilafil anwa al muta'addida fa innaha tastakhifuha. Berbeda dengan ibadah itu apabila banyak bentuknya, banyak menunya, banyak macamnya, banyak pilihannya, maka tentu akan membuat kita itu terasa ringan untuk ibadah. Berbeda ketika ibadah itu hanya satu. Oke. Niki hikmahnya kenapa ibadah itu kok banyak bentuknya. Ibadahnya wakeh. Maksudnya bentuknya jenisnya ini lho kathah. Sama dengan menu makanan. Kita kalau prasmanan itu makan ya, makan prasmanan itu lek menune mung sitok karo menune kuwatah ngoten seneng budi. Seneng sing kathah. Lah lek prasmanan menune panggah mawon, esuk ya kuwi, awan ya kuwi, bengi ya kuwi. Ibaratnya satu macem. Ya, misalnya seseorang seneng misalkan ayam, ya daging ayam, milik daging ayam. Lah terus ben dino, ben wektu mung daging ayam terus. Paling seminggu nus waleh. Paling dadi esuk ayam, awan ayam, bengi ayam, sore ayam, sesuk ya ngono esuk ayam. Kira-kira sak wulan niku pun waleh pun bes-besen. Nah, akhirnya lek pun waleh ndak seneng mangan. Mergo bosen. Akhirnya ndadekne awake lara kabeh mergo ndak mangan. Lah, makane lah lek menune kathah kan enak. Misale wis bendina iwak pitik, aku kok saiki kok pengin jangan kangkung misalnya. Lek waleh iwak pitik ya ganti. Aku kok saiki kok pilih pindang misalnya. Ya, pindang. Pindang berapa hari waleh ganti. Aku saiki kok pengen jangan sop misalnya. Sop bening. Sop bening terus mungkin seminggu waleh. Ganti, aku kok pengen gule. Nah, ngeten, maka bermacam-macam ini. Lek menune kathah variasi, maka akan menjadikan kita terhindar dari bosen, terhindar dari waleh. Nah, ibadah nggih ngoten niku. Gusti Allah ndadekne menungso kan tujuane ibadah. Allah menciptakan manusia niku tujuane adalah untuk ibadah. Dawi Gusti Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku kata Allah ora ndadekne jin lan menungso kejaba supaya jin lan menungso niku ngibadah. Nah, supaya menungso niku saged ngelakoni hakul ubudiyah, ya kuwi berupa ibadah kepada Allah, iso kontinu, iso ajeg, saged istiqomah, maka menungso niki perlu menjaga diri agar tidak bosen. Agar tidak bosan, agar tidak waleh. Sebab mangke nek waleh ya wis ora dilakoni malih wong wis waleh kok. Wis waleh wis ora dilakoni malih. Lah kalau menungso niki waleh, kedelian sifat waleh, bosen,
Maka berarti menungso niki wis ora ngibadah malih. Padahal Allah nyiptakne menungso niki supaya ngibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lah mula sakniki carane piye? Ana. Carane pripun? Supaya menungso niki anggenipun ngibadah mboten waleh. Carane adalah niki wau. Kita kalau melakukan suatu amal, lakoni suatu ketaatan, sekirane pun enek tondo-tondo waleh, wis tondo-tondo bosen, maka sing apik awake dhewe ndang pindah ngelakoni ketaatan yang lain. Ngono. Misale contoh enek kita misalnya seneng maca Quran, tengah malam seneng maca Quran, ya wis maca Quran. Mengko lek sak jam 2 jam, kira-kira wis rada waleh napa dereng? 2 jam, 3 jam maca Quran 3 jam ngono karo nyawang Al-Qur'an 3 jam, kira-kira wis rada waleh napa dereng? Lek wis kira-kira rada waleh pun prei macane Quran. Ning aja nganggur, aja kemudian nyantai, jangan. Lek saged pindah nglakoni ketaatan yang lain. Misale napa? Genten salat. Mungkin lek pas maca Quran kan meneng. Lek meneng niku suwe-suwe napa? Sikile gingen. Wong niku lek sila suwi nggih. Sila dangu niku kadang gringgingen sikile. Lah ben mari gringgingen tur ben dinilai ngibadah piye? Ya ngadeg. Lah supaya ngadege oleh ganjaran, ngadege kalih salat. Kemudian lek kira-kira salat wis rada kesel, ya lingguh malih. Lek maca Quran sik rada waleh, mergo wis 3 jam misale. Salat wis rada kesel, pun ganti ibadah lain. Misale napa? Zikir karo nyantai, kadang kesel lingguh ya karo gletak karo zikir. Subhanallah, 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 subhanallah karo gletakan. Lek kesel lingguh berbaring. Lah seperti itu. Carane supaya iso istiqomah ben awake dhewe terus dalam keadaan ingat kepada Allah lan boten waleh carane ngoten. Jadi kita napa menune diperbanyak. Ojo satu menu. Ya termasuk awake dhewe ngaji ngeten iki. Lek wis kesel zikir, kesel maca Quran, kesel ngene wis saiki ganti ngaji. Golek nutrisine ati. Golek panganane rohani. Ngeten iki. Mangkil ngeten iki lek wis sak jam waleh. Kesel ya wis prei ngajine. Ganti neh apa ngoten. Lah niki lho. Niki cara supados kita niku saged istiqomah, saged terus-menerus mboten waleh, orang gejlek istilahnya dalam beribadah. Maka kita harus ngerti ngeten-ngeten menika. Nggih. Lama alimal haq mingka wujudal malal lawana laka taat. Di saat Allah Ta'ala niku ngerti lek awake dhewe menungso niki pancen enek sifat bosen nih. Kabeh menungso niku karo Gusti Allah diparingi bagian bosen, enek sifat bosen nih. Kabeh menungso niku. Oleh karenanya Allah telah mengetahui kalau manusia itu duweni sifat bosen, malal. Maka lawana laka taat, maka Allah membuatkan untuk kita
bermacam-macam ketaatan agar kita tidak bosan. Agar kita tidak bosan. Contohnya malih kelambi. Misalnya aku dewemen kelambi iki. Kelambi A iki dewemen, iya demen. Lek kelambine wong sitok ngono kira-kira piye, waleh napa mboten? Esuk gawe kuwi, awan gawe kuwi, bengi arep turu gawe kuwi. Ayo, waleh napa mboten? Nggih waleh. Senajan itu baju favorit. Tapi bendina gawe kuwi, waleh mboten? Waleh. Makanya paling mboten duwe baju beberapa, engko lek waleh gawe iki genten sing iki. Lah seperti itulah. Karena menungso niku duweni sifat bosen. Duweni sifat bosen, maka hikmai Gusti Allah kok membuatkan untuk kita ibadah kok wakeh. Enek solat, enek zikir, enek poso, enek sedekah, enek maca solawat, enek ngaji. Ngoten. Niki dibuat bermacam-macam niki. Intine supaya awake dhewe mboten waleh, maka gunakan semuanya. Dikalih Gusti Allah diparingi fasilitas ngene iki lho, menu sing akeh iki ngenen kabeh. Mula sing apik, mula sing sae tiyang niku anggene ibadah nggih ngoten. Anggene ibadah sing apik niku nggih bermacam-macam, aja satu jenis tok. Maka dikatakan ngeten, wala yambangi antastaghriqa jami'u auqatika wala yambaghi antastaghriqa jami'a auqatika biwirdin wahidin wa ingkana afdolal aurat masalan. Akhirnya fatafutuka bidzalika barakatu ta'addudil aurat wa tanaful fiha. Fa inna likulli wirdin asaron fil qalbi wa nuron wa madadan wa makanatan minallah laisat li ghairihi. Lah niki lho. Maka dalam dawuh yang lain disebutkan di dalam kitab Risalatul Muawanah Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan wala yambagi antastaghriqa jami'a auqatika biwirdin wahid. Lek awake dhewe wiridan, kita zikir. Nek umpama awake dhewe pengen zikir, jangan hanya satu jenis zikir. Wa in kana afdholal aurat masalan, meskipun yang kita baca itu adalah sebaik-baiknya zikir. Misalnya nopo? Zikire mung la ilaha illallah. Afdalu zikri ya pancen la ilaha illallah. Tapi ojo kur niku tok. La iso ya kadang subhanallah, kadang alhamdulillah, astaghfirullah. Ngeten niku. Kenapa? Supaya awake dhewe oleh keberkahan masing-masing zikir tadi. Lek awake dhewe zikire mung la ilaha illallah tok, senajan la ilaha illallah niku afdhalu dzikri, ya terus awake dhewe misal wis la ilaha illallah ndak gelem astagfirullah, ndak gelem subhanallah, ndak gelem walhamdulillah misalipun, berarti kita akan kehilangan fadilai zikir-zikir yang lain. Sing apik piye? Ya kadang la ilaha illallah, kadang astaghfirullah, kadang subhanallah, kadang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada niku carane bermacam-macam. Jadi supaya kita mendapatkan keberkahan semua bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki Allah taala niku menjadikan bermacam-macam menu ibadah yang bisa kita gunakan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki.
Mula benar-benar kita perhatikan ini semuanya. Kemudian kalau orang itu memaksakan diri ya, satu jenis pasti mengke waleh. Padha karo wong ngaji niku apik napa elek? Apik. Ngaji niku ibadah. Tapi umpama ngaji Quran mawon. Ngaji Quran terus awan bengi esuk sore, sesuk ya ngono awan bengi sore ngaji Quran. Kira-kira waleh napa mboten? Waleh. Makanya kadang ngaji niku ya macam-macam, kadang ngaji tafsir, kadang ngaji Quran, mengko ngaji kitabe ya ngoten. Kitab enek sing babakan fikih, tata cara wudu, tata cara salat, nggih. Terus napa niku kadang belajar tajwid, cara benerke Qur'ane, bacaan Quran. Terus kadang ngaji akhlak, ana budi pakerti supaya apik. Ngaten niku kadang ngaji ilmu tauhid supaya napa imane rusuk. Nah, bermacam-macam ini semuanya agar kita ndak waleh. Dipahami menika. Jadi bermacam-macam ibadah, bentuk ibadah yang disyariatkan untuk kita semuanya niki hakikatnya adalah rahmatan bika wa tashilan alaika. Satu bentuk nggih, satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walhasil anna talwina ta'at liwujudil malal. Itu nikmatun an'amallah biha ala abdihi. Jadi Gusti Allah menjadikan untuk kita bermacam-macam kebaikan menika niki hakikatnya adalah satu nikmat dari Allah untuk kita semuanya agar kita tidak bosan. Oleh karena nipun kados di bulan suci Ramadan ngeten niki. Di bulan suci Ramadan kita aplikasikan bagi orang yang suci. Artinipun boten datang bulan, maka dia harus melakukan sholat, berpuasa, harus ibadah niki. Namun bagi sebagian wanita yang misalipun datang bulan, wanita yang datang bulan di bulan suci Ramadan, dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh puasa, dia tidak boleh membaca Al-Quran, dia tidak boleh i'tikaf di dalam masjid. Nah, apa lantas dengan cara demikian itu berarti berkurang kemuliaan nih? Mboten. Kenapa? Allah menjadikan untuk kita semuanya bermacam-macam menu ketaatan. Sehingga kalau sebagian menu ketaatan ini tidak boleh kita lakukan, misalkan wanita haid tidak boleh sholat, menu ibadah yang berupa sholat tidak boleh karena datang bulan, ya lakukan, pindah kepada ibadah yang lain yang diperbolehkan. Semacam nopo? Zikir. Kalau zikir boleh, wanita yang haid baca Quran tidak boleh, biniatil Quran tidak boleh. Tapi kalau zikir boleh, misalkan membaca sholawat, wanita yang haid, agar pahala Ramadan seperti ini terus mengalir, tidak berkurang, dia terus ibadah kepada Allah dengan menu-menu ibadah yang diperbolehkan. Misal zikir. Kalau zikir boleh meskipun datang bulan, meskipun haid boleh zikir. Zikirnya sholawat atau zikir la ilaha illallah atau istighfar. Kemudian juga boleh dilakukan ibadah-ibadah yang selain yang dilarang tadi. Semacam misal dia melakukan sedekah, ketika tidak boleh sholat dia bisa sedekah. Zikir kesel, zikir sambil duduk kesel, mungkin sambil sedekah, dia sedekah.
atau zikir sambil berjalan juga boleh. Oke. Niki atau mengganti ibadah dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang bermanfaat. Ini boleh. Artinya bagi orang yang bosan kepada ibadah tertentu atau terhalang melakukan menu ibadah tertentu karena suatu sabab, misal datang bulan tadi, maka Allah jangan khawatir, Allah telah membuatkan untuk kita bermacam-macam menu ibadah, sehingga ketika tidak bisa kita melakukan yang A, bisa melakukan yang B tidak bisa yang C, dan seterusnya. Intinya kita hendaknya jangan meninggalkan kontinu daripada ibadah menika. Kemudian yang juga harus kita pahami bahwa manusia itu satu sisi dijadikan Allah Ta'ala, di samping duwe sifat bosen juga rakus, itu sifatnya menungso, ada pada manusia. Maka Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari juga mengingatkan kepada kita, disebutkan wa alima ma fika min wujudi syarrah fahajaroha alaika fi ba'dil awqat. Allah juga mengerti, Allah juga mengetahui pada diri manusia itu, pada diri kita, diri manusia itu ada sifat napa? Rakus. Di samping tadi yang awal bosen, nggih. Jadi solusine krana menungso enek sifat bosen, Allah maringi solusi menu ibadah, menu ketaatan dibuat bermacam-macam. Ben ndak bosen. Lah sekarang manusia juga memiliki sifat rakus. Manusia memiliki sifat rakus. Rakus bukan hanya pada makanan, bukan hanya pada materi, juga terkadang manusia itu duweni sifat rakus terhadap ibadah. Maka bagaimana solusinya? Allah melarang, Allah membatasi, melarang kepada manusia melakukan ketaatan pada sebagian waktu. Maka disebutkan oleh Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, wa alima ma fika min wujudi syarah. Allah juga mengetahui bahwa dalam diri manusia niku enek sifat drembo. Drembo niku rakus, melampaui batas, ai mujawazatal haddi fitasaru ilal amal wal hirsi alaihi. Jadi Allah niku ngerti menungso niki lek diloske ya rakus, melebihi batas di dalam amal. Oleh karena itu fahajaroha bitakhfif ay manaaha. Oleh karenanya Allah melarang ibadah bagi manusia di sebagian waktu. Fa innal faraid yamtani'u fi'luha fi ghairi awqati al-mahdudah. Satu contoh begini, sholat fardu itu bagus, tapi dilarang oleh Allah dilakukan di selain waktune. Misal enek wong kepengin ngelakoni sholat duhur jam 09.00, itu dilarang oleh Allah. Ngelakoni sholat duhur ndak boleh di selain waktunya. Ya, misalnya saking semangate wong kepengin ngelakoni sholat duhur jam 09.00, ndak boleh kata Allah. Ngelakoni sholat duhur jam 10 ndak boleh. Ngelakoni sholat duhur jam 11 belum masuk waktu duhur ndak boleh. Ini maka dilarang oleh Allah melakukan ibadah di sebagian waktu. Ini kenapa?
supaya manusia tidak terjebak kepada sifat rakus. Sebab lek diolehi kabeh menungso niku rakus. Sehingga akhirnya mangke dangu-dangu menungso niku ibadahe malih keter, malih terbengkalai kabeh, ndak fokus, ngoten to. Ndak fokus karena kuwabeh pengen diayai sehingga semuanya mogol. Cara ibarate ngoten, ora enek sing dadi kuwabeh penggawean diayai lan ora enek sing mari, ndek enek sing sempurna. Maka oleh Allah dilarang melakukan sebagian ketaatan fi ba'dil auqat pada sebagian waktu. Fa innal faraid yamtani'u fi'luha fi ghairi auqati al mahdudah. Mula ndak oleh nglakoni salat fardhu di selain waktu yang ditentukan. Contohnya malih salat asar. Cek jam 2 kok salat asar, ndak boleh. Ndak boleh. Lah wong-wong iki lho salat asar kok jam 3:30, 4, aku tak jam 2 salat asar, ndak boleh. Ngene iki mempeng sing ngawur. Nggih, mempeng sing ngawur. Maka malah mboten bener ngeten iki. Makanya oleh Allah dilarang melakukan sebagian ibadah pada sebagian waktu. Kemudian wan nawafil yamtani'u fi'luha fi waqtil karohah. Contoh malih, sebagian ibadah sunnah niku ndak boleh dilakukan pada waktu-waktu makruh. Contoh, kita pengen ngelakoni sholat setelah asar. Bar sholat asar mboten oleh kita ngelakoni sholat sunnah kecuali sing duweni sabab al-mutaqaddim, sabab sing mendahului. Contoh kaya sholat sunnah wudhu, lek ngono oleh. Sholat sunnah wudhu boleh karena ada sabab yang mendahului, yang berupa wudhu, bar wudhu terus ngelakoni sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah wudhu niku oleh meskipun bar asar. Atau sabab yang mukorin sing barengi. Contoh bar sholat asar neng omah, kita neng masjid, kita budal neng masjid, bar sholat asar neng omah untuk iktikaf. Ketika kita masuk masjid, berarti boleh kita sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena ada sabab yang mukorin, sabab sing barengi sing rupa melebu masjid. Namun untuk sholat-sholat sing ndak duwe sabab yang mendahului dan sabab yang menyertai, maka tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu karohah. Bar sholat asar kok pengen sholat mutlak, ndak boleh, dilarang. Bar sholat asar kok ngelakoni sholat sunnah ikhram, sholat sunnah sebelum ikhram, itu ndak boleh. Karena sholat sunnah ikhram itu kategori sholat sunnah meskipun duwe sabab tapi mutaakhir. Karena ikhramnya itu belum atau dilakukan setelah sholat, maka tidak boleh dilakukan sholat sunnah ikhram setelah sholat asar mboten pareng. Lah hikmahe nopo? Hikmahnya kenapa Allah melarang melakukan ibadah pada sebagian waktu? Supaya manusia tidak terjebak kepada rakus, mujawazatul khat fil amal, supaya tidak berlebih-lebihan di dalam amal, sehingga hal itu akan menyebabkan dia suwe-suwe yo malih keter kabeh. Ndak fokus. Ngoten niku. Oleh karenanya Allah melarang sebagian ibadah dilakukan pada sebagian waktu. Contohnya malih napa? Dikatakan puasa. Poso niku apik. Poso niku sae napa mboten? Sae. Ibadah poso niku apik. Tapi Allah melarang melakukan puasa di sebagian waktu. Contoh pada waktu
hari raya Idul Fitri, tidak boleh puasa. Meskipun niatnya api, aku pengen nyedek neng Gusti Allah, pengen ngibadah neng Gusti Allah, pengen poso, tidak boleh. Pada hari raya Idul Fitri kok poso tidak boleh. Harrama alaikumusiyam, haram malan poso. Maka lek enek wong batek poso, melakukan puasa di hari raya Idul Fitri 1 Syawal, hukumnya haram, wis kesel, luwe, rekoso, malah dosa, ndak oleh ganjaran. Ini loh. Maka Allah melarang melakukan ibadah pada sebagian waktu. Poso ndak boleh dilakukan pada hari raya Idul Fitri, ndak boleh 1 Syawal atau tanggal 10 Dzul Hijjah, hari raya Idul Adha, itu ndak boleh puasa. Ndak boleh puasa. Kemudian Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzul Hijjah, ini juga tidak boleh puasa. Loh, kenapa? Oleh Allah Ta'ala dilarang melakukan ibadah pada waktu-waktu tersebut. Ini satu bentuk rahmat dari Allah Ta'ala, supaya menungso tidak berlebihan, supaya menungso tidak melewati batas di dalam ibadah, supaya fokus di dalam ibadah mangke. Niki sebagaimana dawuh Sayyidi Syekh Nata'ilah Sakandari, alima ma fika min wujudi syarrah. Gusti Allah niku ngerti menungso niku nggadahi sifat rakus. Mergo Allah ngerti menungso niku nggadahi sifat rakus, fahajaroha ay manaaha alaika fi ba'dil auqat. Maka Gusti Allah melarang melakukan ibadah pada sebagian waktu. Ini sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dijadikannya sebagaimana begini. Kalau orang itu diloske, maka manusia akan terjebak kepada yang namanya rakus. Kalau manusia itu rakus, bahasanya puwo. Kalau sudah seperti itu rakus, puwo, maka manusia itu tidak akan bisa fokus dalam ibadah, tidak akan bisa sempurna dalam ibadah. Ibaratnya kewabeh dilakoni, tapi ora enek sing okro, ngoten. Bahasane ngono, kabeh penggawean dilakoni, iki dilakoni dalam waktu yang bersamaan, ngelakoni penggawean akeh. Ya ngono, niki mangke ndak pokro, kabeh dilakoni, terus kemudian urung selesai ganti iki, urung selesai kabeh terbengkalai. Niku ibarate mogol. Ngoten. Akhirnya sesuai mogol menungso niku. Mogol niku ndak akan berhasil. Ketoke kabeh dilakoni tapi ora enek sing sempurna. Oleh karenanya Allah ndak menginginkan semacam itu. Makanya Allah melarang kita melakukan sebagian ketaatan pada sebagian waktu. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil anna talwina ta'at liwujudil malal wa tahjiroha fil auqat liwujudi syarrah nikmatani an'amallah bihima ala abdihi. Kesimpulannya dari dua hikmah niki, dua hikmah Sayyidi Syekh Nata'ilah Sakandari menika, kesimpulannya nopo niki? Gusti Allah menjadikan menu ibadah itu bermacam-macam, akeh, krono Gusti Allah ngerti neng menungso niku enek sifat bosen. Digawe menune ibadah kathah supaya menungso mboten bosen. Iki nomor 1. Kemudian
wa tahjiroha fil awqat liwujudi syarrohi, dan Allah membatasi atau melarang melakukan ibadah di sebagian waktu. Kenapa? Liwujudi syarroh, krono enek wujute rakus neng awake menungso. Krono menungso niku duweni sifat rakus. Lah, ketahuilah Gusti Allah menjadikan menu ibadah niku kathah bermacam-macam, ndak hanya satu warna, ndak hanya satu menu, dan Allah melarang melakukan ibadah pada sebagian waktu. Itu adalah nikmatani, dua nikmat yang besar, an'amallah bihima ala abdihi, yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Fa innal malal wasyarroh afatani azimatani, krono sifat bosen, sifat waleh, nggih, lek wong Jawa ngarani cegeh, krono bosen, waleh, cegeh. Wasyarroh lan rakus drembo, itu adalah afatani azimatani. Niku dua musibah yang besar yang mengenai manusia. Qati'atani lil amal, yang mana kedua musibah itu akan bisa memutus amal. Wal mujib lil malal al mudawamah ala namtin wahidin minal ibadah. Lah, sakniki perkara sing nyebabne menungso waleh, sing nyebabne menungso bosen napa? Al mudawamah ala namtin wahid. Ketika ibadahi menungso hanya satu macam, nalikane ngibadahi satu jenis mawon, satu macam, maka ini akan menyebabkan menungso niki suwe-suwe waleh. Maka oleh Allah dihindari, diparingi solusi kali Gusti Allah supaya ndak waleh, supaya ndak bosen. Maka kilo menu ibadah didamel bermacam-macam. Ini sebagai bentuk nikmat atau rahmat dari Allah. Kemudian wal mujib li syarrohi solahiyatul awqat kulluha li iqa'il ibadat ma'asyiddatil khirsi alaiha. Sekarang perkara sing nyebabni menungso niki terjerumus neng sifat rakus apa? Rakus dalam ibadah lho niki. Perkara sing dadekne menungso niku rakus di dalam ibadah, urusan ibadah adalah sholahiyatul awqat kulliha liiqa'il ibadah ma'asyiddatil khirsi alaiha. Ya kuwi nalikane kabeh wektu kenek tinggi ibadah. Lek kabeh wektu kenek nggih ibadah, tentu menungso niki akan rakus, akan melewati batas, padahal niku elek. Maka oleh karenanya Allah membatasi, ora diloske. Mana lho? Ora diloske, ora kabeh wektu ki oleh tinggi ibadah. Contoh, sholat fardu hanya boleh dilakukan pada waktu tertentu. Ora kabeh wektu, ora oleh jam 8 kok nglakoni salat zuhur, ora oleh. Nggih. Lah lek umpama 24 jam oleh tinggi nglakoni salat fardu kabeh, ya niscaya menungso niki mangke drembo, rakus, berlebihan. Nggih, berlebih-lebihan melewati batas. Niku mboten sae. Makanya karena hal semacam ini akan menjerumuskan menungso neng gini sifat rakus, syarroh, maka oleh Allah ibadah niku dibatasi.
Dibatasi hanya boleh dilakukan pada sebagian waktu. Contoh sholat fardu hanya boleh dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Awake dhewe oleh sholat duhur iku lek wis mancing waktu duhur. Tujuannya apa kok dibatasi waktune, kok ndak dilosne ben kita luwih fokus. Ngoten lho. Ben kita luwih fokus. Waktune sholat mung kita wis tak gunakne sing tenanan. Termasuk sholat tarweh. Sholat tarweh ki oleh mung neng malam hari bulan suci Ramadan. Kira-kira malam bulan Syawal oleh napa mboten tarweh? Mboten oleh. Misalnya bulan Suro, malam Suro oleh sholat tarweh? Mboten oleh. Loh, kenapa oleh Allah dibatasi hanya pada sebagian waktu? Supaya kita niki fokus. Ngoten lho nggih. Kemudian puasa juga begitu. Tidak boleh kita puasa di semua waktu. Tanggal 1 Syawal tidak oleh poso. Tujuannya apa? Ben awake dhewe mboten rakus. Ngaten. Terus pembatasan-pembatasan ini dan juga Allah memperbanyak menu ketaatan ini hakikatnya sebagai bentuk rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muga-muga awake dhewe kabeh oleh rahmati Allah. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bermacam-macam bentuk ibadah agar kita tidak bosan tadi sudah disampaikan secara lengkap oleh Kiai Haji Muhammad Anam Muhsin. Dan sebelum kita akhiri zona Islami sore hari ini ada kesimpulan singkat dan ditutup dengan doa. Semoga baik. Kesimpulan dawuh Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari bahwa Allah itu ingin mempermudah kita semuanya untuk mendapatkan ridhonya. Cara untuk mendapatkan ridho Allah adalah istiqomah di dalam ibadah. Nah, agar kita bisa istiqomah ibadah, ndak gejlek, ndak waleh, mboten bosen, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuatkan solusi. Apa solusinya? Allah memperbanyak menu ketaatan sehingga bisa kita gunakan untuk mendekat kepada Allah. Kalau kita bosan kepada ibadah yang satu, kita bisa pindah pada ibadah yang lain dan seterusnya. Yang intinya agar kita semuanya bisa istiqomah di dalam beribadah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam mengingat Allah, istiqomah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah hilangkan rasa bosan di dalam hati kita. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, barik lana fi arzakina, barik lana fi ulumina, barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, amalan sholihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kaum berkasa muslimin muslimat Zona Islami spesial Ramadan sore hari ini. Insyaallah azan maghrib akan jatuh di jam 17:45. Saya Amir Fatah beserta tim yang bertugas pamit. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.